masa benua ginjang surga yang tidak mempunyai awal alfa dan akhir omega. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Oke, langsung aja kita menonton. Enjoy. Yo, welcome to back my channel, di channel gaming ya guys ya. Oke, let's go. Di video kali ini guys, gue akan membahas sisi atau profil dari suku Batak ya guys ya, dimana aktivitasnya, keragamannya, budayanya, dan kita akan bahas semua itu guys. Dan di sini gue sekaligus mau tahu gitu kan, mau ingin memperdalam ilmu sejarah gitu kan, dan ingin memperkuat ilmu sejarah. Jadi kalau salah kalau salah dalam pengucapan, dalam kalimat, dalam ya pokoknya itulah, gue mohon maaf banget ya guys ya. Oke, dan tanpa berlama-lama, dan sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys ya, pencet tombol notifikasinya supaya gue supaya dapat notif dari gue guys ya, kalau gue upload video baru gitu kan. Terus jangan lupa follow Instagram gue guys ya, sini, dan linknya ada di deskripsi guys. Oke, langsung aja kita bahas di Turkista. Bicara tentang suku Batak memang tidak ada habisnya. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara ini terkenal dengan kekenalan adat istiadatnya. Selain itu, suku Batak juga tidak lepas dari pedoman-pedoman hidup yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran apa pedoman hidup orang Batak itu? Berikut ini rangkuman 7 faslis hidup orang Batak berdasarkan buku Orang Batak Kasar, membangun cerita dan karakter yang ditulis oleh Dipin Tinambuna. 1. Mardo Beta, punya Tuhan. Orang Batak Tanah dan takwa kepada Debata mulai menjadi Nabolon Tuhan, yang juga disebut Ompu, mulai menjadi Nabolon. Sebelum adanya agama di tanah Batak, Debata menjadi Nabolon atau Ompu mulai jadi Nabolon diakui sebagai penguasa benua ginjang surga yang tidak mempunyai awal alfa dan akhir omega. Debata mulai jadi Nobolo atau Ompu mulai jadi Nobolo yang menciptakan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, orang Batak selalu memperlihatkan hubungan yang dalam kepada Maha Pencipta. Ompu mulai jadi Nobolo. Sejak zaman dulu, nenek moyang orang Batak mempunyai tradisi margogo, berdoa dalam memulai maupun mengakhiri suatu acara adat dan acara-acara lainnya. Martogo dipercayai dalam memberikan kenyamanan dan kebaikan bagi orang Batak dalam suatu acara atau pesta yang akan dilaksanakan. Acara tradisi Batak masih berlaku sampai kini. Misalnya, sebelum acara pernikahan ataupun orang meninggal, keluarga besar melakukan tonggo raja yang merupakan pertemuan para tokoh adat untuk membahas persiapan acara. Semua skenario dibicarakan tuntas berdasarkan
demokrasi yang tinggi, sehingga pada saat pelaksanaan acara tidak ada lagi yang mempersoalkannya. Pelaksanaan Tonggo Raja pada masa kini semakin kuat karena melaksanakannya berdasarkan agama yang sesuai dengan kepercayaan keluarga besar. Misalnya, bagi keluarga Kristen yang hendak margondang pasta dengan menyebut instrumen musik tradisi Batak yang dibuka oleh perhalado pengurus agama. Untuk menghindari hasil peladonggu menyembah berhala yang bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristen. Demikian pula yang beragama Islam melakukan acara yang diawali dengan acara Islam. 2. Marpinoparal, punya keturunan. Orang Batak sangat peduli dengan keturunan, terutama anak laki-laki, agar silsilah atau tormobo tidak terputus dan tetap berkeseimbangan. Oleh sebab itu, orang Batak yang belum punya anak laki-laki masih belum dianggap memiliki hagabon lengkap dengan anak laki-laki dan perempuan. Walaupun sudah memiliki hasangapun terpandang di masyarakat dan memiliki hamoran harta. Sebelum ajaran agama Kristen menyebar di Tapanuli, suami yang belum mempunyai keturunan laki-laki diizinkan menikahi lagi. Namun, hal itu tidak lagi ditetapkan di masa kini. 3. Martutur, punya kekerabatan. Kekerabatan orang Batak didasarkan pada dalihan Ratulo. Bila ada orang Batak yang tidak paham posisinya pada generasi keberapa dalam silsilah marga, maka dianggap tidak paham partuturan kekerabatan. Berdasarkan garis keturunan, silsilah dapat diambil menjadi acaun dalam pertuturan kekerabatan. Seperti kata amang adalah ayah, amang tua adalah bapak yang usianya lebih tua daripada ayah kita, amang Buddha adik ayah laki-laki, amang goboru suami dalam saudari ayah, naboru bibi kakak adik perempuan ayah, tulang paman adalah saudara laki-laki ibu, inang Buddha tante adalah saudara ibu, inang tua istri abang ayah. Sebutan ini masih berlaku sampai saat ini. Martuturu saling memberitahukan marga dan turunan generasi keberapa dalam susunan keberadaan marga. Sejak anak laki-laki telah diajarkan oleh orang tua. Oleh karena itu, kekerabatan masyarakat Batak dalam setiap pertemuan, baik dalam suka maupun duka, merupakan konsepsi sistem dalam keluarga menjalankan dalihan Natulu. Bagi setiap orang yang baru berkenalan, orang Batak selalu menggunakan perumpamaan sebagai berikut. Nata tipip sangar binan huburun. 4. Maradat, punya adat istiadat. Orang Batak melaksanakan pernikahan silang dengan suku lainnya di Indonesia. Akan tetapi, keterbukaan tidaklah mengubah total kebiasaan masyarakat Batak. Suatu hal prinsipil yang dipegang oleh Batak adalah filosofi dalil Natulu. Adat adalah sebagai habitat dalam keberadaan yang mengatur dengan kokoh segenap rangkuman cara adat menjadi rangkuman segala hukum, bentuk pergaulan atau hubungan sosial budaya
pembangunan rumah, pengarapan ladang, tata cara penguburan orang yang meninggal, mengurus perkawinan, mengatur gondang pesta yang dipelihara dan dihormati sampai sekarang. 5. Martangkirimu punya pengharapan sebuah judul lagu, Anakoni do Humoron Diau, yang berarti keturunanku adalah harta yang tidak ada bandingnya. Tiga pengharapan atau cinta-cinta hidup orang Batak, yaitu Hagabon, Hangsapan, dan Hamoran, yang diusahakan diwujudkan selama seorang hidup. Hagabon artinya orang Batak sangat mendapatkan punya keturunan laki-laki dan perempuan agar orang tersebut dapat menyandang gadi. Jika pasangan suami istri hanya mempunyai anak perempuan, maka keluarga tersebut belum layak disebut gadi karena tidak memiliki anak laki-laki. Orang Batak pun sangat syarat dengan adat istiadat. Sama seperti suku lain, masyarakat Batak pun mengharapkan agar putra-putranya berumah tangga. Ukuran Hagabon dimunculkan ketika seseorang meninggal dunia dengan status sebagai berikut. Sarimauto, orang tua yang meninggal dunia tidak dapat dikuburkan dengan adat penuh karena masih ada di antara putra-putranya yang belum berkeluarga. Sauramato, orang tua yang meninggal dunia yang telah berhasil membesarkan putra-putranya hingga berumah tangga, maka jasad orang tua itu akan dimakamkan dengan pesta adat yang meriah. Bahkan di zaman dulu, pasca pemakaman orang tua yang sarmatwa bisa berlangsung selama 7 hari. Semua anak, cucu, dan samak saudara marotor menari di rumah dan di halaman dengan iringan musik Batak. Jenazah diletakkan di hadapan keluarga dan tokoh adat. Sesuai dengan dalil Natulu, dilakukan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal itu. Jasad orang tersebut dikuburkan di bolak-bolak Natibu dalam tugu berbentuk rumah yang dibangun sebelum atau sesudah orang meninggal dunia. Saoramatu Molim Bulung, artinya salah seorang orang tua telah berhasil menikahkan semua putra-putranya dan cucu pertama dari anak laki-laki sudah menikah pula, baik itu cucu perempuan maupun cucu laki-laki. Harta cucunya dari anak perempuan juga telah menikah. Orang itu disebut Marnini Marnono. Anaknya laki-laki dan perempuan telah punya cucu dan belum ada anak yang mendahului atau meninggal dunia. Inilah adat penguburan yang paling tinggi bagi orang Batak dengan pesta yang sangat meriah dengan sebutan Sipongko Namole Sipantut Na Bolo, yang berarti setiap hari pada waktunya makan. Semua orang dapat makan bersama dan telah kekenyangan dan pulang kembali ke rumahnya. Nasampo terpandang dalam masyarakat. Nasampo memiliki arti berusaha menjadi orang yang terpandang dan dihormati dalam masyarakat. Orang Batak sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Walaupun tidak memiliki harta, asal anaknya dapat bersekolah setinggi-tingginya. Inilah prinsip bagi orang Batak. Hamoran, kejayaan.
Setiap orang Batak bercita-cita ingin memiliki harta dan kekayaan. Oleh karena itu, orang Batak begitu gigih mencari uang. Laki-laki ataupun perempuan sama saja, tidak dibeda-bedakan. Mendidik homonon kejayaan dipakai untuk mencari sampo terpandang dengan menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Itulah adat dari suku Batak yang perlu kita ketahui.